Madani Ilmu, Tadabur dan Syiar. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun. Itu berempati kepada orang Jakarta. Lalu pertanyaannya, ketika saya bahas tentang cinta, saya berempati pada para jomblo. Saudara-saudari tinggalkan apabila subuh sudah azan, walaupun Anda bangun telat melaksanakan. Ketika seorang merasa ada perubahan di predikat dia, berbahaya. Anak ketemu seorang ayah yang sepuh, dia mengatakan kepada anak, Syafiq, kata dia, kasih tahu tuh abang, dia anak punya kawan dekat lah. Dia sekarang sibuk sama istrinya, sama anak-anaknya, lupa sama bapak. Anak datang kepada dia, bang, ayolah bang, kata dia. Bapak udah sepuhan sampai kepada dia. Apa kata dia? Loh, anak ini sudah bapak-bapak, anak punya istri, anak punya anak punya tanggung jawab. Oh, lihat, lupa kalau dia tetap pangkatnya anak gitu loh. Iya, engkau punya kewajiban berbakti kepada anak-anakmu, membesarkan mereka. Tapi ingat, Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada anak-anak agar berbuat baik kepada orang tua. Tapi Allah nggak mewasiatkan kepada bapak untuk berbuat baik kepada anaknya, karena secara naluri bapak itu sayang sama anaknya. Bapak itu siap tadi untuk lelah, untuk tidur di masjid, tidur di jalanan demi anak-anaknya. Tapi demi orang tuanya jarang. Jarang anak itu berkorban, berjuang demi orang tuanya. Tapi kalau demi anak-anak ya sudah, kita tahu semua. Semua orang ketika bekerja, apa kata dia? Ya demi anak-anak, anak-anak mau kuliah, anak-anak terus. Engkau bukan anak, tetap anak gitu. Makanya Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah mengatakan wa qadha rabbuka. Tuhanmu telah membuat sebuah keputusan, sebuah perintah. Alla ta'budu illa iyyah. Apa keputusan Allah? Engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsan. Yang kedua, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Secara umum, anak itu sejak kecil wajib berbakti kepada orang tua. Tapi kita tahu anak itu ada yang baligh, ada yang belum baligh. Dan anak yang belum baligh itu penanya malaikat diangkat. Malaikat itu tidak mencatat kesalahan-kesalahan kita ketika belum baligh. Ketika sudah baligh semuanya dicatat. Cuma memang ada upaya dari orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak itu tetap kecil. Sudah kuliah masih kecil, SMA masih kecil, oh masih kecil. Sudah baligh itu sudah besar. Di negeri kita ada pengadilan khusus buat anak-anak di bawah umur. Pertanyaannya, kapan disebut anak-anak di bawah umur? Jamaah, apa ukurannya? Umur kan? Umur berapa? 19, 17? 17. Itu di bawah umur. Sehingga anak-anak itu kadang-kala merasa dia masih, loh saya kan masih di bawah umur. Loh enggak, kamu kawin bisa punya anak. Nah, makanya ketika agama kita menetapkan manusia itu dua umurnya, di bawah umur dan di atas umur. Kapan di bawah umur? Sebelum balik. Nggak dicatat. Dia berbuat salah pun nggak dicatat. Nggak sholat pun anak itu nggak akan dihisap. Orang tuanya yang dihisap.
Orang tuanya disuruh nyuruh anak sholat ketika umur 7 tahun kan. Anaknya nggak sholat nggak dihisap, orang tuanya nggak nyuruh dihisap, karena orang tuanya sudah balik. Dia sedang melakukan pendidikan, proses pendidikan supaya anak ini sholat. Maka tadi ketika bicara anak itu sudah balik, semua hukum-hukum Islam itu berlaku. Makanya kalau kita membaca syaratnya puasa, syaratnya sholat, syaratnya ini akal, akil, balik, akil, balik, haji, akil, balik. Sekarang orang kalau haji umur 15 tahun dan sudah balik, sah nggak hajinya? Sah dia. Maka perintah berbakti kepada orang tua ini buat semuanya sejak kecil. Tapi setelah balik dia lebih wajib lagi untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka jangan berpikir aku masih anak-anak. Kemudian Allah ceritakan imma yablughanna 'indakal kibara. Ini penjelasan tentang fase dalam kebaktian kepada orang tua. Anak-anak muda ini, kita nggak usah bicara anak-anak kita lah. Ketika kita masih muda, kita itu masih butuh sama orang tua. Kita berbaktinya karena takut sama orang tua. Takut nggak dikasih uang, takut dipukul, takut dihukum. Ada ketakutan, sehingga kita berbakti terpaksa. Seharusnya muslim berbakti, kenapa? Karena Allah nyuruh aku berbakti. Dan kita tahu kebaktian kepada orang tua ini membuka pintu rizki. Kebaktian kepada orang tua ini membuat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau anak-anak bertanya, aku berbakti sama orang tua ini dapat apa? Engkau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Yakin. Ketika engkau durhaka, walaupun engkau kaya, walaupun engkau sukses. Ini anak-anak, anak kalau bicara anak-anak, anak termasuk anak-anak kan. Ini anak-anak ada perbedaan antara sukses dan kebahagiaan ya. Sukses itu yang dia inginkan dia raih. Dia punya mobil, punya ini, tapi pasti bahagia atau tidak? Belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia bahagia. Maka Allah mengingatkan, ketika orang tuamu sudah sepuh, ahaduhuma au kilahuma, yang satu atau dua-duanya. Karena kadangkala ada orang tuanya yang laki-laki menikah dengan ibu yang masih muda. Jadi bapaknya ini nikah umur 40 tahun, menikah dengan perempuan umur 25 tahun. Boleh jadi bapaknya yang sepuh duluan, ibunya masih muda, ibunya masih kuat. Allah katakan apabila salah satu dari kedua orang tuamu sudah tua atau dua-duanya, fala taqul lahuma uffin, jangan engkau berkata kepada keduanya kata-kata uff, sebuah ungkapan yang menunjukkan ketidakridhaan, tidak senang. Jangan. Dan Allah sebutkan di ayat ini indaka. Biasanya orang kalau sudah sepuh itu hidup sama anaknya. Dan sebagai kebaktian anak kepada orang tua, engkau kalau tanya, ibumu hidup sama engkau? Jawabnya jangan iya, tapi jawabnya enggak, aku yang hidup sama ibuku. Aku yang hidup sama ibu. Bukan ibuku hidup sama aku. Aku yang hidup sama ibuku. Ibuku ini yang hamil aku. Ibuku ini yang melahirkan aku. Ibuku ini yang menyusui aku. Dan biasanya ketika orang tua sudah sepuh, dan tadi bahasanya ikut sama anaknya, ya ada perubahan sikap. Orang tuh semakin tua kadangkala merepotkan. Apalagi sudah sepuh plus sakit, karakternya berubah, emosinya tidak stabil, mudah marah. Sang anak nih merasa, loh, aku iki sing nguripi ibu,
aku yang kerja, rumahku. Ini bahaya. Sehingga dia lupa dengan ketika dia kecil siapa yang merawat dia. Maka Allah katakan fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata apalah ungkapan-ungkapan, jangan gitu. Mungkin kau nggak suka, tapi tahan, sabar. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya, apalagi ngangkat suara, jangan. Para ulama menyebutkan makna wala tanharhuma, di antara maknanya jangan menghalangi yang orang tua inginkan, sedangkan engkau mampu untuk memberikan dan tidak membahayakan orang tua. Buat ibu-ibu nih, mana yang lebih wajib buat suami? Pertanyaan buat ibu-ibu. Memberikan nafkah kepada istri atau kepada orang tua? Ibu-ibu, ada mic di sana? Bismillah. Istri. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak, lebih baik memberikan nafkah kepada istri apa kepada ibu? Ibu-ibu, katanya bapak ibu-ibu. Ya istri kan ibu-ibu juga. Iya, kalau bicara nafkah, istri. Bukan berbakti ya. Bicara nafkah. Nafkah itu apa? Sandang, pangan, papan. Istri yang wajib dikasih. Setelah istri dipenuhi, silahkan engkau bahagiakan orang tua. Istri nggak boleh iri sama suaminya kalau dia sudah memberikan hak istrinya. Ini kalau bicara hak, udah ini hakmu, aku penuhin. Terus sang suami mau memberikan hadiah kepada orang tuanya, ngajak orang tuanya jalan-jalan, apa aja terserah suami. Karena dia anak posisinya, dia sedang punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau nafkah tadi, nafkah wajib, tentunya istri terlebih dahulu. Kenapa? Istri walaupun kaya, suami wajib kasih nafkah. Orang tua kita kalau kaya, kita nggak wajib kasih nafkah, nggak wajib. Tapi kita kasih hadiah, kita kasih hibah, apa aja boleh. Tapi nafkah enggak, orang-orang tua kaya. Nafkah itu tadi ketika dia tidak mampu. Sedangkan istri tetap. Kenapa seperti itu? Karena kita mengambil perempuan itu dari kedua orang tuanya. Dan orang tuanya menyerahkan kepada kita full tanggung jawab kita. Maka ingat, kalau bicara terhadap orang tua, istri sudah dikasih nafkah, silahkan bahagiakan orang tua. Jangan halangi orang tua dari apa yang mereka inginkan selama engkau mampu dan tidak membahayakan orang tua. Karena ada orang tua yang lupa dengan maslahat dirinya. Ada seorang bapak, anak ingat di Bondowoso, bapak itu kena stroke. Tapi sukanya makan yang berlemak-lemak ini itu ya. Marah kalau nggak dikasih makan itu. Akhirnya anaknya merasa wajib berbakti sama orang tua, dikasih orang tuanya. Apa yang terjadi? Mati orang tuanya. Mati. Maka di sini ya, kita jangan menghalangi orang tua dari apa yang diinginkan selama kita mampu, dan ingat tidak membahayakan orang tua kita. Lalu Allah katakan wa qul lahuma qawlan karima. Bicara sama orang tua itu milih apa? Milih kata-kata dan milih intonasi. Bagaimana kita berkata, kita harus mikir kalau ngomong sama orang tua. Makanya buat teman-teman nih yang mau menegur orang tuanya tapi takut orang tuanya sakit hati atau takut dia nggak bisa milih kata-kata, jangan bicara, tapi tulis. Soalnya kalau nulis itu kita bisa berpikir, tapi kalau ngomong kadangkala keluar akhirnya menyesal.
Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan kata Allah, rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan diri. Jadi banyak anak yang lebih sukses dari orang tuanya. Dia lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih pinter, macam-macam lah. Tapi ingat, semua kesuksesanmu itu sebenarnya kesuksesan orang tuamu. Maka jangan congkak dan sombong. Lebih kaya, lebih soge. Enggak. Kau harus tawadhu sama orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, rabbirhamhuma, ya Allah kasihi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik dan merawatku ketika kecil. Bayangkan, ada orang umurnya 60 tahun, doanya tetap kama rabbayani shaghira, kecil. Kenapa? Karena di masa kecil itu yang engkau tidak dapat mengingat. Nggak ingat kita jawab. Siapa yang ingat waktu nyusu sama emaknya? Oh, saya Ustaz ingat waktu itu. Nggak ada. Siapa yang ingat diajari jalan sama ibunya? Siapa yang ingat dibawa ke dokter ketika sakit, ketika dia kecil? Ketika dia masih umur 2 tahun, masih nyusu? Nggak ada yang ingat. Makanya kadang-kadang sebagian anak itu marah sama orang tuanya, merasa orang tuanya belum mendidik dengan benar, merasa orang tuanya belum memberikan hak-haknya. Ingat, kama rabbayani shaghira. Engkau keluar dari perut ibundamu, engkau nggak tahu loh, dan tidak merasakan itu. Yang merasakan ibumu, dan sampai hari ini dia merasakan sakitnya itu, ketika anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Makanya ketika anak-anak sudah kuat, sudah gagah, doanya tetap kama rabbayani shaghira. Dan Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril, bahwa orang yang durhaka sama orang tuanya menderita hidupnya di dunia dan di akhirat. Menderita. Dan tidak ada hukuman yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia plus yang di akhirat nanti daripada durhaka kepada orang tua dan kezaliman. Jadi siapa saja yang durhaka, pasti insya Allah dia merasakan hukuman itu di dunia dan di akhirat. Biasanya kita ini takut dengan hukuman dunia. Makanya anak-anak ini perlu sering melihat orang-orang yang durhaka seperti apa. Kita punya kisah ya, bukan kisah, dongeng. Dongeng apa? Malin Kundang, yang sering diceritakan ya, yang jadi batu gitu. Benar itu jamaah. Itu cerita. Tapi sebenarnya hukuman Allah lebih dari itu. Orang ketika mati selesai penderitaan dia di dunia. Tapi ada orang yang Allah kasih penderitaan, dia hidup dan menderita hatinya. Dia mendapati anaknya durhaka sama dia juga nantinya. Berantakan hidupnya. Dan ada yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau bicara kebaktian kepada orang tua ini, ya kita harus maksimal. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama apa? Sholat tepat waktu, itu haknya Allah. Yang kedua, birrul walidain. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada orang yang datang dari Yaman datang dia ke Medina, 1000 kilo lebih dia tempuh jamaah, berangkat ke Medina. Ditanya sama Nabi SAW, ahayyun walidak, orang tuamu masih hidup? Iya, ayah bundaku hidup, kata dia. Adzina laka, orang tuamu ngasih izin sama engkau? Enggak. Pulang kau. Udah nyampe Medina, mau hijrah, mau jihad, pulang kau. Kalau ngasih izin kau balik, kalau enggak kau berbakti kepada keduanya. Sampai kepada orang tua yang kafir pun kita itu disuruh berbakti tanpa mentaati kemungkaran dan kemaksiatan tentunya. Tetap berbakti.
Ada seorang anak yang gendong ibunya dari Yaman, dari Asfahan. Dia tawaf gendong emaknya, bayangin ya. Haji gendong emaknya. Bukan dia naik onta. Sekarang kan anak berbakti sama orang tuanya, gendongnya dikit, habis itu naik kursi roda, naik mana. Ini gendong dari sana sampai ke. Dia tanya, kira-kira aku ini sudah membalas budi baik ibuku? Kata Abdullah bin Umar, la, wala zafratun min zafaratiha. Satu rasa sakit ibumu ketika mengeluarkan engkau, kau belum balas. Apalagi yang lainnya, dia nyusui engkau, membesarkan engkau. Maka jangan lupa buat kita semuanya yang orang tuanya sudah meninggal dunia, untuk tidak berhenti berbakti. Kenapa? Karena keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya. Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anak. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan rishwah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustaz, yang haramnya aja pun payah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang. Sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren,
Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air. Sedekah yang paling afdal kasih air. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sedekah, makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Ustadz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak, cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita, sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang, tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, Ma, aku dapat sorban dari Ma, aku dapat peci. Setelah pulang dari Brunei, dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustaz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirim. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang.
Allah tidak marah. Tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi. Hampa tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak, pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya, rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa yang bodoh. Ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Beri kesempatan saya membahagiakannya, ya. Beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah gak ada yang dipegang, Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah gak ada, sulit antum menemukannya. Sulit. Ya, itu anugerah. Qultu thumma ayyun. Aku bertanya lagi, setelah itu apa? Qala, Masya Allah, thumma birrul walidain. Setelah itu berbaktilah kepada kedua orang tua. Letaknya langsung setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi langsung menjelaskan kandungan ayat tadi. Saking pentingnya bakti kepada kedua orang tua, itu diletakkan urutannya setelah sholat 5 waktu, disejajarkan dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum, maaf, ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal, yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih, ada orang tua. Makanya mumpung masih ada, ayo manfaatkan. Barangkali Allah titipkan kepada antum bukan ingin membuat antum lelah, barangkali ingin mengurangi, bahkan menghilangkan dosa-dosa yang melekat dalam diri antum, ingin menghadirkan cinta Allah kepada antum, ingin memudahkan aktivitas yang antum sedang jalani. Saya sering katakan begini ya, maaf ya, hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya, 70%-nya, disitulah tangisan ibunda anda yang menangis di pertengahan malam, peluh keringat ayah anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya, ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Pernahkah antum dengar kisah ketika Sayyidah Hajar alaihissalam mencari air untuk Ismail alaihissalam? Silahkan cek. Yang bolak-balik siapa? Hajar. Naik ke sofa, turun ke Marwah, balik lagi. Berapa balikan? 7 kali bolak-balik. Teman-teman sekalian, yang dapat airnya siapa? Ismail alaihissalam. Sekarang lihat baik-baik. Saat Ismail alaihissalam ingin air, itu kan bayi bergerak-gerak nangis. Jarang, hampir saya nggak pernah lihat ada bayi nangis kaki tangannya nggak gerak. Diam aja begitu kan, pasti punya masalah itu. Kalau dia menangis pasti bergerak tuh kanan kirinya. Makanya dia menangis minta air, ASI tidak keluar, disimpan di bawah, ibunya bolak-balik. Jadi saat ibunya naik ke sofa, kaki masih bergerak, hantam tanah ini, tangan begini-begini, tapi nggak ada yang keluar. Kapan air itu keluar? Ketika ibunya bertawakal kepada Allah, lihat lagi bermohon kepada Allah, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram innaka antal azizul akram. Ya Allah, enggak mungkin kau titipkan ya Allah ujian ini kecuali engkau berikan jalan keluarnya. Ya Allah, hamba sangat yakin dengan karuniamu. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah, hamba mohon. Sofa berpikir dengan cara yang bening, Marwah mengharapkan hasil terindah, harapan besar yang ingin diraih. Bolak-balik 7 kali. Begitu sampai 7 balikan, turunlah kemudian anugerah Allah di situ. Ikhtiar dibangun,
kemudian hasil didapatkan. Kadang-kadang yang ikhtiar orang tua, yang dapat hasil anak. Makanya ibadahnya disebut dengan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil. Bukan. Sa'i itu dari kata sa'a yas'a, kesungguhan dalam berusaha. Asalnya itu. Ya, asalnya kesungguhan dalam berusaha. Jadi kalau antum serius, dapat yang diraih. Quran surah ke-17 ayat 16 sampai 17, paling kiri sebelah atas. Allah menyebutkan orang yang berusaha serius, sa'a, disebutkan sa'a. Untuk urusan akhiratnya diberikan sepanjang dia serius dengan baik. Sa'a yas'a sa'yan. Sa'yan, usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa ibadahnya disebut dengan sa'i? Karena pada saat itu ada orang yang sangat berusaha dengan serius, ingin mencari air untuk anaknya. Ibu yang bolak-balik, anak yang dapat air. Begitu sampai pada yang ketujuh, hamparan tangisan dan permohonannya menyentuh arsy, seketika turun malaikat, menggerakkan sayapnya, ya, menyertai telapak kaki Ismail ketika menghentak ke air, ke tanah. Tis, malaikat menghentakkan sayapnya, keluar air. Ibunya melihat, kata ibunya, zam, 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 zam. Apa itu zam, zam? Zam, zam, zam artinya kumpul, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Karena itu disebut dengan zam, zam. Sampai hari ini tidak berhenti. Bagaimana ketulusan seorang ibu dalam mendekat kepada Allah, menghasilkan anugerah pada anak yang tidak berhenti keberkahannya. Karena itu saat antum merasa sudah sukses, usia antum sudah matang 40 tahun ke atas, maka turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Jangan antum kira kesuksesan itu antum yang raih. Lihat kalimatnya, wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu karha. Lihat, kami wajibkan, wasiatkan, tegaskan kepada setiap anak bakti kepada kedua orang tuanya, seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kamu sudah mengandung kamu dalam keadaan lemah luar biasa, kemudian memberikan ASINya lemah luar biasa, perjuangannya berat. Nah, ketika engkau sampai pada usia 40 tahun minimal, banyaklah berdoa kepada Allah. Lihat, antum usia 40 tahun, perhatikan bimbingan doanya dari Allah. Ya, perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Alayya, lihat, wa ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang telah engkau titipkan kepada hamba. Lihat-lihat, dan bukan hanya kalimat hamba, tapi disebutkan walidayya, orang tuanya disertakan. Ya, kata sebagian ulama tafsir, kenapa orang tua disertakan pada pengakuan nikmat? Karena orang itu mesti sadar, anak mesti tahu, boleh jadi usia dia atau usaha dia untuk mendapatkan hasil itu bukan karena kerja kerasnya, lebih banyak karena orang tuanya. Mustahil teman-teman sekalian antum ujuk-ujuk mendapatkan sesuatu. Pasti ada kaitan dengan orang tua antum yang berdoa kepada antum, yang bermohon kepada Allah. Antum disekolahkan investasi orang tuanya, dicarikan guru yang spesial untuk mengajarkan antum, diberikan kasih sayang, makanan terbaik. Tiba-tiba antum katakan, ini semua karena saya, tidak ada peran orang tua. Siapa antum? Maka jika semua diberikan, maaf, kandungan tidak pernah dilepaskan. Belum pernah saya dengar seorang ibu mengandung, tiba-tiba, mama mau mandi dulu sebentar ya. Enggak bisa. Kemana aja dibawa. 9 bulan 10 hari berjuang dengan lelahnya. Quran surah 7 ayat 189. ASI sempurna sampai 2 tahun gratis, paling bagus. Quran surah kedua ayat 233. Mencarikan guru untuk belajar sampai paham, ya, sampai antum paham bisa berbagi. Quran surah ke-9 ayat 122. Menjadi dekat dengan Allah dalam belajar. Quran surah 58 ayat ke-11. Cari guru ngaji, ayo talaki, datang ke masjid, carikan tempat, cari guru terbaik, sampai doa, dilindungkan dari setan. Contoh Quran surah ke-3 35 sampai 37. Semua ada perhatian. Tiba-tiba setelah dewasa, Masya Allah, minta sedikit saja, antum katakan, kenapa? Dan hebatnya, orang tua nggak pernah minta. Nggak pernah minta, jarang umumnya minta. Ya, tapi kalau sudah ada sinyal, antum mesti paham. Itu yang kadang-kadang susah. Ya, jadi teman-teman sekalian, indah. Makanya lihat ya, itu ditempatkan setelah sholat tepat pada waktunya, bakti kepada kedua orang tua. Jadi berbahagialah antum kalau masih ada orang tua lengkap. Demi Allah saya katakan, ya, saya ingin katakan pada antum, tolong
jangan tunggu penyesalan di akhir. Karena kalau sudah tidak ada, nggak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Saya berusaha untuk menghadirkan bakti kepada keduanya, tapi satu sudah tidak bisa didapati. Ya, saya 5 bersaudara. Saya anak keempat. Ayah saya mengajar satu musalla, sekarang menjadi masjid. Setiap yang dibawa itu saya dalam taklim beliau. Saya masih ingat betul, kalau beliau mengajar itu saya tidur. Ya, sekarang tertukar. Saya mengajar, beliau tertidur. Tapi yang paling menarik, dalam keadaan selesai mengajar pun, kalau pulang saya nggak dibangunkan, Pak. Digendong oleh beliau sampai ke kamar tidur, dan disitulah kemudian dipastikan tidurnya nyaman. Kalau bangun kadang digoda. Dari mana taunya? Karena saya pernah pura-pura tidur untuk tahu apa yang ayah saya lakukan dalam keadaan saya demikian. Ternyata dijaga betul sampai ke rumah. Sampai tiba masanya, kemudian saya mau masuk pesantren. Apa yang terjadi? Ayah saya diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit itu kemudian kami menjenguk ke rumah sakit. Ayah saya hanya memeluk, mengatakan, maafkan, saya tidak bisa mengantar. Maafkan, ayah tidak bisa mengantar. Saya peluk beliau, saya berangkat ke pesantren, dan ternyata itulah akhir pertemuan kami. Saya pulang, kemudian sampai rumah sudah tidak punya kesempatan menatapnya. Ya, sudah dikuburkan, saya peluk ibunda saya temani beliau tidur, hanya melihat dalam mimpi mengenakan kemeja biru muda, dan hanya kemudian memberikan isyarat senyuman. Itu akhir yang saya lihat dalam mimpi. Kini saat kita punya sesuatu untuk berbagi, minimal memberikan kebahagiaan, orangnya sudah nggak ada. Saya betapa bahagia waktu membawa ibunda saya haji. Saya genggam tangannya dengan tangan kanan saya. Dalam sa'i saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon ganti kasih sayang ibu saya. Ini ibu saya bawa, ya Allah. Saya mohon, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Ampuni dosa ibu saya. Beri kesempatan saya membahagiakannya, ya Allah. Beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah nggak ada yang dipegang, Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah nggak ada, sulit antum menemukannya. Sulit. Ya, itu anugerah. Ya, teman-teman sekalian, saya kira itu bagian kedua. Ya, dan yang terakhir, qultu thumma ayyun, saya bertanya lagi, apalagi setelah yang kedua itu? Kata Nabi, thummal jihadu fi sabilillah. Baru jihad fi sabilillah. Perhatikan, jihad fi sabilillah letaknya nomor 3. Nomor 3 setelah bakti pada orang tua. Jadi bahkan nanti dalam kaidah nggak boleh antum mau jihad, orang tua tidak sepakat, antum maksa jihad, antum dosa. Nanti kita lihat bab selanjutnya. Ada seorang ingin berjihad, orang tuanya ternyata belum mengizinkan dia berangkat, dan sedih. Apa kata Nabi? Masya Allah, kata Nabi, pulang kamu ke rumah, buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Saking tingginya nilai bakti pada orang tua, pahala antum diberikan di situ. Kadang antum nyanyi pahala keluar rumah, di dalam rumah ada sosok yang sangat dalam yang menghadirkan pahala kebaikan kita. Mungkin jalan surga antum bukan di luar, orang tua yang dititipkan kepada antum. Yang lain usia 60 tahun, yang lain 50 tahun. Kok orang tua antum 80 tahun hadir di samping antum? Kadang-kadang rasanya makin repot. Ternyata di situ surganya ternyata. Dan itu jihad terpenting dibandingkan dengan keluar, dan urutannya nomor 3. Urutan nomor 3. Karena itu hadis ini dan ayat yang kita bahas ingin memberikan pesan yang dalam kepada kita semua, agar dalam setiap kesempatan mari kita tunjukkan bahwa tidak salah Allah amanahkan pada kita orang tua, yang dengan itu titian surga kita bisa diraih.